Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun Anda berada. Insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar Ramadan dengan tema amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Akhyar Muhammad Ali MAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana nih kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Nah baik Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang nih Ustaz. Kebetulan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar amalan-amalan apa aja sih yang memang diutamakan di dalam bulan suci Ramadan nih Ustaz. Baik. Menarik sekali ini tema ini Ustaz. Ya Ustaz. Baik, bicara soal amalan-amalan yang paling utama nih Ustaz. Kenapa sih Ustaz kita perlu tahu amalan-amalan apa yang utama yang perlu dilakukan di bulan suci Ramadan? Kenapa enggak cuman jalanin aja ikut orang di mana rame, misalnya rame pas tarawih ya tarawih aja. Apa untungnya, apa pentingnya kita mengetahui hal-hal tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah al-hal wal murtahal. Rawahu Bukhari. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim. Wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa ba'. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini kita tetap mendapat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga dapat melalui tahapan demi tahapan dalam bulan suci Ramadan. Selawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, menarik sekali sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator kita, host kita Ustadz Aulia. Kita akan membahas tentang amalan-amalan yang utama dalam bulan suci Ramadan. Karena kesempatan Ramadan ini tidak akan terulang untuk tahun yang akan datang. Karena kita tidak bisa memastikan para pemirsa apakah tahun yang akan datang. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ini puasa yang terakhir kan. Rasulullah pernah ditanya bagaimana kiat-kiat agar kita eksis, agar kita terus berkomitmen dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap Ramadan. Apa kata Rasulullah ketika itu? Anggaplah puasa ini puasa terakhir bagi kita. Jadi kalau ini yang kita anggap puasa terakhir, tentu kita akan berjibaku, akan all off, akan habis-habisan nih Ustaz kan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ini kita tidak ada lagi, sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi ini mungkin tip agar kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggap ini puasa yang terakhir. Kalaupun nanti tahun akan datang diberikan itu bonus. Kan nggak ada yang salah saya pikir untuk kita menganggap ini puasa yang terakhir dengan tujuan agar kita memanfaatkan sekecil mungkin peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan utama yang perlu kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun sesungguhnya semua amalan itu utama.
Tapi dalam kita beribadah kita harus punya strategi, Ustaz. Harus punya strategi agar apa yang kita cita-citakan itu berguna dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwa amalan yang utama dalam bulan suci Ramadan berdasarkan ayat suci Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, ratingnya saya lihat itu qiraatul Quran yang pertama, Ustaz. Membaca Al-Qur'anul Karim itu merupakan skala prioritas yang harus kita lakukan. Hal ini kita melihat suatu ketika Rasulullah ditanya, apa amalan yang paling utama? Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, al-hal wal murtahal. Kalian baca Al-Quran itu, kata Rasulullah, dari awal sampai akhir, lalu khatam, kalian ulang lagi, baca lagi dari awal, khatam, dan seterusnya. Itu yang paling utama. Karena banyak juga orang, Ustadz Aulia, para pemirsa, dia datang ke masjid atau ke rumah, ambil Al-Quran, bukan dari awal dia baca. Dia ambil di tengah, lalu dia baca, lalu dia pindah ke halaman yang lain, ke juz yang lain. Kok gitu? Kita tanya, mungkin itu seorang ibu. Kok gitu cara bacanya apa ibu? Kita tanya, suka saya lah Ustadz. Kan Quran saya, kan? Iya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca Al-Quran dari awal, lalu dia khatam, lalu dia baca dari awal, khatam. Ada lagi yang paling bagus itu juga bertadarus, kan? Ada yang baca, ada yang nyimak, sehingga ketahuan itu mana yang salah, kan? Kalau solo saja kan, nggak tahu yang mana benar. Seperti yang lazim di kampung-kampung kita, Ustaz, kan? Betul. Tadarus ketika giliran dia di mic itu, yang lain pada kedai kopi mungkin kan, pada merokok di luar, tinggal dia bersolo saja sendiri, tidak tahu itu benar atau salahnya karena tidak ada yang menyimak, tidak ada yang concern terhadap apa yang dibacakan. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, para pemirsa, bahwa Rasulullah kebiasaannya setiap Ramadan Rasulullah itu bertadarus. Satu ketika Rasulullah membaca, kemudian satu ketika Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Rasulullah membaca, Jibril menyimak. Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Jadi bergantian. Seperti pernah Rasulullah itu lari-lari kecil lah di waktu pagi, Ustaz, kan? Nah, satu ketika Rasulullah memperlambatkan langkah, seolah-olah dia kalah dengan Aisyah. Nah, kemudian satu ketika Rasulullah mengencangkan langkahnya sehingga Aisyah tertinggal. Ya lomba lari lah. Lomba lari. Jadi diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita pernah dengar tuh Imam Syafi'i itu, Ustaz, bisa khatam 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Berarti satu hari itu bisa 2 kali khatam itu kan. Bisa 2 kali khatam. Jadi 60 hari, kalau 30 berarti kan satu hari itu 2 kali khatam. Subhanallah. Sahabat Nabi Imam Abu Bakar As-Siddiq, dia bisa menghatam Al-Quran setiap Ramadan itu sampai seminggu sekali, Ustaz. Dia kan orang tua nih, Ustaz, kan. Tapi dia bisa khatam seminggu sekali. Iya kan? Utsman bin Affan selang sehari. Ali bin Abi Thalib satu hari 1 kali khatam. Ya anak muda lah, anak muda. Kita udah 30 puasa. Saya tanya dengan teman saya, padum juz ka khatam, goh mulai, bah. Puasa sudah mau berakhir, kita belum mulai. Pertanyaan tadi, apakah kita bisa memastikan tahun yang akan datang kita bisa khatam Al-Quran?
Ini masih diberi kesempatan oleh Allah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca, mengkhatam Al-Qur'an. Karena itu merupakan amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan kita khatam Al-Qur'an, baca. Jadi style kita dalam bulan suci Ramadan ini kalau bisa HP Al-Qur'an, Ustaz. Nah, ini kan biasanya kita nggak pernah tinggal HP, Ustaz. Nah, kalau di jalan tinggal HP balik itu, Ustaz. Iya. Tapi bagaimana Al-Qur'an itu bisa seperti HP kita, Ustaz? Kalau nggak kita bawa, balik kita ngambilkan, Ustaz. Kalau nggak kita baca Al-Quran itu ada sesuatu yang nggak enak dalam diri kita, Ustaz. Ya kan? Ini kalau nggak baca Quran, putra, anak nggak perasaan, pakan belum baca Quran. Pernahkah kita para pemirsa belum enak perasaan hati ini debar-debar ya? Kok nggak ada yang nggak pas? Ada yang nggak pas nih, nervous, Ustaz. Perkara belum baca Al-Quran. Saya pikir ini style yang perlu kita gagas, Ustaz, kita pakai bagi seorang muslim untuk benar-benar membaca Al-Quranul Karim dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita Al-Quran itu dalam hidup negara. Itu di setiap Ramadan para pemirsa, Rasulullah pernah menceritakan betapa rumah-rumah sahabat-sahabat Rasulullah itu penuh dengan baca Al-Quran. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, yusma fi buyutihim sautun kadzan nakhli. Aku dengar, kata Rasulullah, di setiap rumah-rumah sahabat ada seperti suara pedengung, kadzan nakhli, seperti suara laba-laba, Ustaz. Saya sering salat di Masjid Pagar Air tuh, di musola tuh, kalau pas azan dikumandangkan pulang dari kantor itu kan. Itu kan ada anak tahfidz itu, Ustaz. Iya, betul. Iya. Kalau dia bergelombolan, duduk tuh banyak berdengung tuh, Ustaz. Apalagi ramai kan. Jadi rumah itu berdengung suara ngaji, Ustaz. Rumah itu berdengung suara ngaji. Rumah itu berdengung suara ngaji. Bagaimana kondisi kampung itu, Ustaz? Subhanallah. Ya kan, nawwir manazilatakum biqiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tangga kalian, kata Rasulullah, dengan qiraatil Qur'an. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika rumah itu nggak pernah dibaca Quran, dia seperti rumah hantu, Ustaz. Aneh, ngeri. Nah, jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita
butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, melanjutkan tadi tentang amalan-amalan utama di dalam bulan suci Ramadan. Jadi tadi kita bahas tentang apa sih pentingnya kita mengetahui bahwa ini amalan yang utama, dan apa sih pentingnya kita mengetahui dengan melakukan amalan ini kita akan mendapatkan pahala yang banyak gitu Ustaz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari strategi kita dalam beribadah. Jadi kita ada mengetahui Ustaz kan. Ini yang utama. Walaupun pada prinsipnya semua ibadah itu klasternya utama semua. Tapi ada yang paling utama, ada yang gara-gara kita lakukan itu yang lain mengikuti gitu. Jadi ada turunannya, Nah, semua itu para pemirsa bisa kita ketahui ketika kita memiliki ilmu. Makanya dalam bahasan-bahasan kita sebelumnya perlu kita mempersiapkan ilmu pengetahuan kita. Kalau enggak kita tidak mengetahui, oh ini utama, ini tidak, ini tidak. Jadi ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan itu kita dapat membaca, oh ini yang sangat utama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita naik haji Ustaz. Kita harus berstrategi kan, kalau mau cepat berangkat tentu daftarnya lebih cepat gitu kan. Nah, ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang sama-sama mendesak, sepertinya kita harus buat skala prioritas. Mana yang menjadi skala prioritas sehingga ibadah haji bisa kita tunaikan dalam waktu relatif masih muda. Kalau kita tunggu pensiun nanti tambah 30 tahun antri, saya pikir akan lebih panjang ini kan. Atau jangan-jangan kita tidak ada lagi kan. Ya memang umur kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kami pikir itu yang perlu kita ketahui agar ibadah-ibadah yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita laksanakan. Karena pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah obral pahala dalam bulan suci Ramadan. Ini dia obral nih Ustaz. Nyo pahala. Apakah kita memanfaatkan obralan ini kan, atau kita cuek aja kan? Nah, ini kan, atau kita cuek saja. Makanya
sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, rating utama amalan yang perlu kita laksanakan adalah qiraatil Quran. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quranul Karim biar gemuruh semua di rumah, di masjid. Jadi suara-suara bacaan Quran itu gemuruh, Ustaz. Dan target selanjutnya agar kita bisa bagian dari ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kita nggak enak perasaan, Ustaz, karena kita belum membaca Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita melihat perilaku Rasulullah itu sangat memanjakan orang-orang yang membaca Al-Quran plus hafiz, Ustaz, kan, atau hafizah. Dalam memilih siapa yang menjadi imam itu kan dilihat siapa yang bagus bacaannya, siapa yang bagus hafalannya. Jadi itu ketika komandang peperangan itu diumumkan, itu kan semua orang mau mendaftar, itu mau ikut, Ustaz. Bukan kayak sekarang itu siapa yang mungkin diumumkan nggak ada yang mau mungkin, Ustaz, kan. Nah, tapi ketika zaman Rasulullah, ketika jihad itu digaungkan, itu berlomba-lomba itu orang yang mendaftarkan diri. Nah, itu selektifnya orang-orang yang ini, Ustaz, kan, yang bacaannya, pilihan itu, hafalannya itu menjadi garda terdepan, sehingga kan sempat itu terjadi masa-masa banyak berguguran para hafiz itu kan, para penghafal Al-Quran itu, karena banyak sekali berguguran. Itu masa khawatir, sehingga ada kebijakan lain yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat selektif itu kan, dan sangat dimanjakan kan. Ketika ada peperangan terjadi, ada yang syahid itu kan. Siapa yang duluan dikubumikan itu, Ustaz? Ternyata yang bacaannya bagus, yang hafidnya bagus, itu diutamakan dalam mengkebumikan jenazah yang gugur di medan perang, dan mereka ini dikategorikan dengan syahid, kan. Nah, artinya dalam perspektif apapun, dalam hidup dan kehidupan apapun, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi ada pembeda bagi orang-orang yang ahli Al-Quran, ya kan. Kalau sekarang dikasih beasiswa, ya kan, dikasih bebas tes, karena pikir ini bagian dari jalan memuliakan. Kalau yang 30 juz bisa masuk fakultas yang terkenal, sekarang bisa masuk polisi, Ustaz. Masih polisi, ya kan. Ya, jadi kita juga turut mensupport lah kebijakan-kebijakan itu. Bahkan ini perlu dikembangkan terus lah, Ustaz, kan. Baik. Dan ini tentu bagian apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin di bagian lain kita juga miris, Ustaz, kan. Bukan hanya membaca, tapi bacaannya juga tidak dibaca, dan bacaan Al-Quran juga sangat miris juga, kan. Dan saya juga termasuk salah seorang tim kemarin dalam tes baca Al-Quran bagi caleg-caleg ini, Ustaz, kan. Jadi kita ya gimana ya, kita berharap ke depan ya di eksekutif, di legislatif, dan kita bangga Aceh ini ada kanun ya yang mengharuskan untuk seorang yang menjadi calon legislatif, eksekutif itu harus mampu membaca Al-Quran, kan. Walaupun kriterianya sangat rendah nih, Ustaz, kan. Nah, mungkin ke depan kriterianya harus ditingkatkan, tidak hanya membaca tapi hafiz, Ustaz, kan. Nah, hafiz juz amma, ya kan, enggak hafiz semua. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, dari sekian banyak amalan kebaikan yang bisa dilakukan itu, Ustaz. Jadi sekarang kan fenomenanya
orang pengen serba instan, Ustaz. Iya betul. Jadi pengen melakukan sesuatu yang sedikit tapi pengen output yang besar. Iya. Pengen melakukan amalan yang kecil tapi pengen pahala yang besar. Nah, Iya. Ustaz, ada nggak rekomendasi amalan selain membaca Al-Quran tadi, Ustaz? Amalannya yang ya rada-rada ringan lah, tetapi berdampak pada pahala yang besar, Ustaz. Iya. Suatu ketika Ustadz Aulia, para pemirsa, Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah itu malam hari. Nah, jadi di malam hari Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Ditanya Aisyah kepada Rasulullah ketika itu. Apa jawab Rasulullah? Ya kita melakukan haji dan umroh. Bukankah kita ini di Madinah ya Rasulullah? Ya kan? Bukankah kita ini di Madinah? Nggak mungkin kita malam ini berhaji dan umroh kan? 6 jam itu kalau naik bus Ustaz sekarang ini kan. Kalau naik onta kapan nyampenya itu kan? Wahai istriku Aisyah, katanya, ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu sama dengan kita melakukan haji dan umroh. Jadi pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Lalu apalagi ditanya Aisyah kepada Rasulullah, jangan kamu tidur wahai Aisyah sebelum kamu menghatamkan Al-Quran, katanya. Ini dah jam 12 Rasulullah. Ntar lagi dah subuh nih. Kapan kita khatam, katanya kan. Nah, nggak mungkin Rasulullah, impossible nih Rasulullah. Nggak mungkin untuk kita lakukan kalau khatam malam ini. Ketika kamu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad kan. Surat Qulhu kalau di kampung dibilang kan. Padahal nama surahnya Al-Ikhlas itu kan. Ketika kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surah Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas kan, Al-Nas dan Al-Falaq itu, maka sama dengan pahalanya kamu mengkhatam Al-Qur'anul Karim. Apa kita nggak usah baca yang lain, baca Qul huwallah aja pertanyaannya sekarang kan? Bukan itu mungkin maksudnya para pemirsa kan. Jadi di malam yang hening, nun jauh dari keramaian, yang waktu singkat, bentar lagi subuh, kita bisa berbuat mengkhatam Al-Quran, bisa berbuat membaca Al-Quranul Karim yang pahalanya hampir sama kita membaca Al-Quranul Karim. Apa kita nggak lagi melaksanakan haji dan umroh cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah? Tidak, sebagaimana tadi. Jadi amalannya kecil, Ustaz. Tapi khasiat, hikmah, pahalanya itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan pahala haji dan umrah itu kan luar biasa, Ustaz, kan? Kafarah dosa kita kalau umrah itu. Jadi ada orang terus berumrah nih, Ustaz, kan, pulang umrah lagi, senangnya, hobinya umrah. Tapi kiri kanannya masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Diabaikan. Tentu kita harus balances antara yang kita lakukan dengan kenyataan yang ada di sekeliling kita, Ustaz, kan. Makanya ketika sholat kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa artinya itu? Menyapa Allah. Takbiratul ihram itu menyapa Allah. Kalau orang naik haji itu kan niat dari miqat, Ustaz, kan. Kalau gelombang pertama itu dia ke Madinah, selesai di Madinah dia berangkat ke Mekah, terlebih dahulu ambil miqat di Bir Ali. Kalau dari Madinah gelombang pertama. Apa artinya nawaitul umrata itu? Menyapa Allah, Ustaz. Allahu Akbar, menyapa Allah. Tidak cukup kita hanya menyapa Allah. Makanya sholat itu diakhiri dengan taslim, kan. Lihat kiri kanan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Menyapa manusia. Jadi tidak cukup menyapa Allah, hablum minallah. Orang keliling kita sakarat, Ustaz. SPP anaknya nggak sanggup bayar. Kita jadi hobi umrah. Ya kan? Nah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan beberapa pertemuan berikutnya,
Rasulullah pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Kita kasih beasiswa. Maka dengan beasiswa itu selesai kuliah dan dapat pekerjaan, Ustaz. Dengan dapat pekerjaan dia bisa mengajarkan orang lain. Ini kan yang disebut dengan pensiunan pahala, Ustaz, kan. Meskipun orangnya tidak ada lagi di atas dunia, tapi dia mendapat pensiunan pahala yang tidak terputus-putus akibat investasi amalan dia yang dia lakukan. Jadi membantu orang lain, Ustaz, kan. Nah, kita kan cenderung mempekerjakan orang, ada Ustaz pembantu di rumah tangga kita, kan. Nah, mungkin seorang ibu lah kita perbantukan. Kita kan cenderung tanya, nah dalam ibu ada anak ibu lagi, untuk apa? Ada kawan saya minta. Nah, ibunya udah bekerja, anaknya kan. Nah cucu dron pu nauru leke kan tuh buat. Jadi akhirnya cucu anak ibu satu keluarga itu jadi pembantu, Ustaz. Bukan kita meremehkan profesi pembantu itu kan. Tapi bisakah kita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan hadis Nabi tadi kan? Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Drone sip ibu jadi pembantu. Saya berharap anak drone bekle jadi pembantu. Bagaimana solusinya? Saya kasih beasiswa kepada anak Anda. Untuk memutuskan mata rantai pembantu tadi Ustaz kan. Drone sip jadi pembantu, tapi anak cucu drone bekle jadi pembantu. Kan itu yang seharusnya kita lakukan kaitan dengan hadis Nabi. Sangat bermanfaat dari manusia tadi kan. Iya, bermanfaat dia. Itulah yang disebut dengan pensiunan pahala, Ustaz kan. Amal jariah kan. Saya pernah mengasih beasiswa kepada pembantu itu sehingga anaknya selesai kuliah, Ustaz. Jadi presenter dia, dari penceramah rupanya anak beasiswa dia tadi, Bu. Tidak terasa amalan kita ini mengalir. Makanya ada amalan Ustaz, malam Lailatul Qadar itu kan. Kita tidak cukup dengan amalan biasa nih, Ustaz. Perlu ditopang dengan Lailatul Qadar, perlu ditopang dengan pensiunan pahala. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, idza mata ibnu Adam itu kan, apabila mati seorang anak Adam, kita ini manusia, inqata'a amaluh, terputuslah amalannya illa bithalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ada nggak dia sedekah selama hidup dia? Alhamdulillah banyak, Ustaz. Mungkin amalan utama berikutnya juga sedekah, Ustaz. Iya. Kenapa? Meskipun dia sudah meninggal dunia, karena ada sedekah dia bangun masjid, bangun musalla, buat balai pengajian, mengalir tuh, Ustaz. Dia sedekahkan tanahnya, Ustaz. Nah, wakafkan, Ustaz. Nah, ini diwakaf oleh ayah, digugat sama anak sekarang, Ustaz. Mengalir. Dulu waktu diwakaf ayahnya nggak strategis tanahnya, Ustaz. Sekarang 5 juta 1 meter kan, goyang kon nih. Gugat dia. Ayahnya sudah meninggal, maknya sudah meninggal, digugat. Hana musyawarah ngelun jamun ayah mak begah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Apa lain yang tidak terputus? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Tadi kita bahas. Kita kasih beasiswa kepada ibu pembantu rumah tangga kita. Dengan beasiswa itu dia selesai, Ustaz, dapat doktor dia. Lalu pemikirannya yang penting, Ustaz kan. Kita kan dalam sebuah siklus sekarang, Ustaz. Tidak pernah kita berusaha membebaskan mereka dari lingkaran tadi. Tapi kita membuat lingkaran lain, Ustaz kan. Nah, udah anaknya jadi pembantu, cucunya, suaminya memang udah otomatis kan, tukang kebun. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana mereka itu bisa bebas. Sebagai lagi saya tidak mengatakan profesi itu tidak mulia kan, sangat mulia. Tapi kalau ada pilihan yang lebih mulia lagi, why not kan? Kenapa tidak kita bisa melakukan hal-hal baik? Yang terakhir ada waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya telah tiada, tapi dia menjadi penerus orang tuanya, meneruskan sedekahnya, meneruskan wakafnya,
meneruskan ilmu pengetahuan. Ini yang paling penting Ustaz kan. Anak yang soleh, menjadi anak yang berguna, ya kan? Jadi wakil presiden kan berguna Ustaz kan. Menjadi menteri anaknya, tapi soleh juga kan. Luar biasa Ustaz kan. Berhasil berarti ayahnya. Jadi dia menjadi hantarkan anaknya yang berguna, dia menjadi anak yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini menjadi potret, menjadi uswah hasanah, al-qudwah hasanah yang paling penting. Ini ada Ustaz kita temui ketika ayahnya meninggal dunia, kita ajak anaknya untuk memandikan jenazahnya, nyok kalau pulang bak drone dengku. Allah. Kan drone dengku, nyok dia ngapain? Dia sibuk terima tamu Ustaz. Terima tamu di depan. Bukan urusan Tengku saya pikir Ustaz kan. Tapi urusan anandanya yang mulia. Dia bisa mentajid mayatkan anak ayahandanya. Kan mulia sekali itu kan. Jadi tidak orang lain dan sebagainya. Ini saya pikir. Baik, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita melanjutkan yang tadi Ustaz, seputar amalan-amalan yang utama di dalam bulan suci Ramadan Ustaz. Silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya amalan utama dalam bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail. Bisa diartikan salat tarawih Ustaz kan? Ya. Karena salat tarawih itu hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama redaksinya man soma itu kan. Ada yang berpuasa, ada yang qiyamul lail. Itu sama-sama pahalanya Allah akan ampuni dosa kita baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi betapa dahsyatnya qiyamul lail. Makanya kita melihat banyak masjid di kampung-kampung kan melaksanakan qiyamul lail Ustaz kan. Tidak hanya tarawih secara berjamaah, kemudian setelah itu pulang istirahat sebentar, jam 2 atau jam 3 balik lagi untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam dengan imam-imam yang hafiz. Jadi tentu ini kita sangat bangga dan tentu memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi atmosfer masjid Menasah yang ada di kampung kita itu bisa makmur dengan salat-salat malam yang kita lakukan. Dan kalau kita melihat perilaku para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, itu ada Imam Sayyid bin Musayyab, salah seorang sufi terkenal. Dia itu hanya tidur dari maghrib sampai isya Ustaz. Dari maghrib sampai isya. Yang lain dia tidak akan tidur. Apa yang mereka lakukan? Qiraatil Quran. Capek dia baca Al-Quran, qiyamul lail Ustaz. Atau beriringan qiraatil Quran itu dalam qiyamul lailnya. Makanya ada kita dengar satu rakaat satu juz. Jadi banyak juga masjid-masjid yang seperti itu, dan kita turut bangga, turut sangat luar biasa ini kalau bisa kita lakukan. Jadi dalam qiyamul lail itu bisa qiraatil Quran. Jadi berbaringan yang bisa dilakukan oleh para jamaah-jamaah kita di banyak masjid. Tapi itu kadangnya kalau di kampung-kampung itu nggak ada tuh Ustaz kan. Itu banyak di masjid-masjid di kota. Karena memang penyebaran hafiz dan hafizah kita di kota. Itu kan apalagi di 10 akhir. Ini kita ulas sedikit. Ramadan itu kan tiga periode Ustaz, tiga fase. Awaluha rahmah. Iya, kasih sayang Allah. Jadi 10 yang awal itu rahmah, kasih sayangnya Allah. Masuk kita 10 yang pertengahan itu maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah itqu minan nar, dibebaskan kita para pemirsa dari api neraka. Insyaallah. 3 pada hakikatnya ini satu nih Ustaz. Jadi nggak bisa ambil ujung aja nih lu kan perlu bebas api neraka. 10 akhir saja tidak. Jadi 3 in 1. 3 tapi 1 hakikatnya kan. Jadi jangan 1 tapi 3. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. All in dia kan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ketika logikanya mungkin ketika kita mendapat kasih sayangnya Allah, pasti Allah ampun dosa kita Ustaz. Bagaimana orang bisa mengampuni dosa kita tapi dia nggak kenal dengan kita? Oleh sebab itu bagaimana kita rebut dulu kasih sayangnya Allah di 10 yang awal Ramadan. Ketika kita sudah mendapat rahmat kasih sayang, pasti kita akan dapat keampunan Allah. Surah Ali Imran kalau tidak salah ayat 133 itu kan jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Berpaculah, berlombalah, pastabiqul khairat kan? Iya. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Khairat itu jamak Ustaz. Ya. Berarti artinya kebaikan itu banyak.
Wala taqraba hadhihi syajarah, cerita Nabi Adam dengan Hawa kan. Kamu bisa buat apa saja di surga ini, tapi jangan sekali-kali kamu dekati pohon khuldi ini. Apa filosofi yang bisa kita pahami? Ternyata larangan Allah itu sedikit, Ustaz. Tapi kebaikan itu banyak sekali. Satu cuma larangan, jangan dekati. Tapi itu juga yang dia dekati. Karena khairat banyak sekali. Itu plural, jamak. Jadi kebaikan-kebaikan di atas dunia ini sangat luar biasa banyaknya. Iya. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba. Fastabiqul Fastabiqul khairat. wasari'u. Sama itu. Intinya bagaimana kita berlomba-lomba untuk ila maghfiratin, untuk mencapai keampunan Allah. Untuk mencapai keampunan Allah. Ada menarik Ustaz dalam sebuah pertanyaan, nggak salah saya tahu ulama Imam Syafi'i Ustaz. Ya. Suatu ketika ada orang bertanya, saya punya masalah nih Tengku, minta ampunlah kepada Allah. Datang yang lain, saya punya masalah nih Tengku, apa yang harus dilakukan? Minta ampun kalian. Datang yang ketiga, sama jawabannya Ustaz. Jadi dipikir mereka puhana jawaban lain. Ternyata keampunan inilah yang paling penting di atas dunia ini, terlebih Ustaz. Ya. Dalam bulan suci Ramadan. Makanya salah satu nama dalam bulan suci Ramadan itu bulan maghfirah. Bulan keampunan. Jadi kalau kita tidak mendapat keampunan dalam bulan Ramadan ini, kita akan sia-sia sekali hidup kita, Ustaz. Jadi makanya para pemirsa, ini momentum yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Ya qiyamul lail itu bagian dari keampunan, minta ampun kan. Istighfar. Rasulullah itu tidak kurang. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 300 minimal. Satu hari dia minta ampun. Padahal dia seorang yang maksum, kan? Orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang dijamin oleh Allah tidak berbuat kejahatan, kesalahan, tapi tidak mengurangi niat Rasulullah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang nggak jelas nih Ustaz, tapi malas sekali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan utama juga termasuk qiyamul lail. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan. Kalau orang-orang luar negeri itu kita dengar Ustaz yang ada banyak rezeki lah kan, dia ambil cuti di 10 akhir. Dia ke Mekah Ustaz kan, atau dia ke masjid nggak pulang-pulang lagi dia. I'tikaf sampai fajar Idul Fitri menyongsong baru dia pulang Ustaz. Dia rebut keampunan Allah itu. Ya kan? Ambil cuti dia. Artinya kerja itu nggak menghalangi, kan ada fasilitas cuti Ustaz. Atau bisa namanya ya datang ke kantor Ustaz kan, pulang dari kantor ke situ. Jadi part time dia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada keinginan, ada strategi, ada nawaitu yang sudah kita pasang jauh-jauh hari. Saya nggak terima lagi jadwal ceramah di 10 akhir. Saya mau dengar ceramah orang misalnya Ustaz. Saya mau sedekahkan harta saya di no. Saya mau khatam Al-Quran minimal 3 kali Ustaz. Walaupun yang dapat sekali nanti kan. Tapi ada nawaitu tadi kan dari awal kan. Ya hanya target Ustaz. Niat itu dalam bahasa modern kan perencanaan Ustaz. Insyaallah 3 kali ya Allah. Beri kesehatan ya Allah. Bagaimana caranya? Style nanti Ustaz. Di mobil ada Al-Quran, sampai di kantor ada Al-Quran. Kita kan ngaji pun tidak Ustaz, kerja pun tidak. Hana jelah. Bahasa Arabnya hana jelah, tidak jelas, la tajlis. Jadi saya pikir ini pemirsa yang perlu kita tanamkan. Ibadah utama itu termasuk qiyamul lail yang tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian dari proses amalan tersebut, saya pikir Ustaz. Nah, baik Ustaz. Nah, Ustaz, termasuk amalan di dalam bulan suci Ramadan di dalamnya yaitu tarawih Ustaz. Nah, ini kan sering terjadi perdebatan yang enggak putus-putus Ustaz. Mungkin untuk menengahi biar sama-sama tidak saling berdebat, kira-kira apa nasihat dari Ustaz untuk orang-orang yang asing berdebat 28 itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Ya, para mungkin singkat aja Ustaz. Oke. Saya pikir tidak ada masalah karena itu ranahnya khilafiyah.
Jadi tetap akan ada perdebatan itu kan, namanya ranah khilafiyah. Khilafiyah. Tapi kalau kita yakin seperti ini, laksanakan. Dengan catatan tidak menyalahi orang yang seperti itu. Ini kita calahin orang, tapi kita juga nggak sholat, Ustaz kan? Nah, bega dari lun, anak aku teman-teman yang anak, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Jadi tidak boleh demikian. Saya pikir semua punya ranah, punya alasan yang kuat, sehingga tidak menjadi bahan yang harus didiskusikan setiap tahun. Bismillah, saya pikir Allah mengetahui Ustaz, keinginan hambanya. Yang terpenting ada dasar yang kita lakukan dan tidak menyalahi orang-orang yang melakukan A, yang melakukan B, sementara kita melakukan B misalnya, kita salahkan A. Saya pikir perdebatan sudah selesai, tinggal lagi bagaimana, ya termasuk dalam ibadah itu ada namanya tasamuh Ustaz kan, moderat ya. Moderat dalam beribadah, jadi itu kan hal-hal yang furu'iyah namanya kan, bukan hal-hal yang pokok kan. Jadi tidak ada masalah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini dulu Ustaz, insyaallah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami sampai akhir bincang-bincang kita pada hari ini seputar amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Ingat, yang paling penting sekali, perbanyak membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun. Fal ajru bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Jadi satu huruf dari Al-Quran akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan Anda yang bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini? Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.